Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dengan kode NIM 411231097 dengan jurusan Teknik Informatika. Dan kali ini saya ingin mempresentasikan demonstrasi bagaimana cara membuat sebuah wireframe sesuai dengan studi case yang saat ini yang saya jalani. Dalam hal ini saya ingin membuat sebuah 2 halaman wireframe, teman-teman. Wireframe yang pertama itu wireframe account atau account profile lebih tepatnya. Yang kedua, wireframe untuk munculin barcode-nya atau bisa disebut sebagai detail profile sederhana ya teman-teman. Dalam hal ini saya sudah menyiapkan untuk komponen listnya, dan saya menggunakan dari salah satu website Icones.js, dan di sini semuanya gratis. Teman-teman bisa ambil berdasarkan menggunakan PNG, JPG, atau menggunakan format SVG yang biasa digunakan oleh teman-teman yang lain gitu loh. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah frame terlebih dahulu. Teman-teman bisa mencet di keyboard teman-teman, itu bisa mencet F atau bisa menggunakan klik. Dalam hal ini project saya itu lebih tepatnya menggunakan berbasis mobile. Jadi ukurannya yang standar biasanya saya menggunakan ukuran 428 teman-teman ya. Pada halaman pertama kita akan membuat wireframe account page, account profile page, sedangkan yang satunya lagi Ctrl D teman-teman untuk Q detail profile. Oke, sip. Yang pertama kita bagian sectionnya terlebih dahulu. Gede sekali. Ukurannya kita ganti, jangan ini terlalu berlebihan ya teman-teman. Ukurannya biasanya standar sih 32 untuk bagian heading. Nah itu ikonnya sudah ada, sudah tersedia, kita tinggal copy paste saja ya teman-teman. Taruh di sampingnya. Karena ukurannya masih 80, kita ganti jadi 32 biar ukurannya sejajar. Oke, sekarang kita tutup. Jal, kenapa sih kok nggak langsung dimasukin ke dalam sini? Boleh-boleh aja gitu. Kita langsung masukin di sini. Cuman ini sangat berguna proses containerization itu sangat berguna sekali, karena nanti teman-teman semua akan berhubungan ketika melakukan proses clickable ya. Itu akan membantu banget buat teman-teman semua. Langsung masukin di sini gitu loh. Ini nggak rata,
sekarang kita melakukan layouting. Di sini teman-teman bisa melakukan berdasarkan vertikal dan juga horizontal, atau menggunakan skema grid, tapi masih dalam bentuk beta saat ini video dibuat ya teman-teman. Saya menggunakan horizontal, lebarnya itu fix 428, sedangkan untuk bagian gapnya kosongin. Memang dia kalau secara kita ubah langsung pasti padding kosong, atas bawah juga kosong teman-teman, standar ya, standar. Cuma kita tambahin di sini 15. Bagian dalamnya profile, height-nya mengikuti hook content, width-nya fill container, jadi dia tetap ada di sebelah kiri. Width-nya mengikuti ini dia teman-teman ya. Atau kalau dia nggak mau mengikuti fill fixed, balikin lagi 32. Profile mengikuti tinggi fill container, jadi dia bahasanya dinamis teman-teman. Nanti kalau urusan responsif mengikuti, sebagai contoh seperti ini. Dia tetap akan di sebelah kiri, sedangkan tulisan profilnya akan tetap berada di tengah. Jadi makanya sangat membantu banget containerization kayak gitu ya teman-teman. Kita balikin lagi ke dalam ukuran 428 seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian section untuk menampilkan profilnya. Jadi akun, setiap pelanggan yang udah memasukkan akunnya itu akan menampilkan secara ringkas nama, nomor telepon, dan juga email. Samping sebelah kanannya itu berupa gambar teman-teman. Oke, kita buat menggunakan F lagi. Kita buat frame-nya, fill-nya kita kosongin, kita hapus, tambahin stroke teman-teman, cukup corner radiusnya 10, dia ketebalannya 0,5. Untuk warnanya seragam seperti yang lainnya ya. Untuk warnanya seragam seperti yang lainnya, menggunakan warna seperti ini teman-teman. Jadi ya, cuman saya lebih suka dia bentuknya titik-titik. Jadi stroke-nya kita ganti di sebelah sini, masuk ke bagian sini. Style-nya kita ganti dash teman-teman. Dash-nya kita atur jadi 10. Dia agak tebal, panjang, dan jaraknya agak jauh-jauh, jadi kelihatan lebih oke aja sih. Sebenarnya kurang oke ya, jelek banget. Kalau gitu kita ganti aja lagi. Oke, satu, jangan pakai dash, solid. Lebih bagus. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bikin shape. Di sini nggak ada alat shape-nya, teman-teman. Oh, bisa eclipse. Sebenarnya sama aja sih, frame juga. Ini dia. Keluar dulu. Jangan pakai stroke, tapi kita pakainya pengen efek tapi kurang oke nanti. Jadi ya
prosesnya satu persatu aja, gak usah ini ya. Sekarang kita masukin nama Muhammad Rizal. Nah, bawahnya kita bikin lagi nomor telepon saya, teman-teman. 08578 bintang 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 bintang. Oke, tulisan namanya udah. Sekarang tinggal tambahin email. Eclipse nama lagi. Ke bawahin 4112311097 @mahasiswa undira.ac.id gitu loh. Cuman kan ini ukurannya besar banget ya teman-teman, gak enak banget rasanya. Nah, ukurannya gimana kalau kita ganti ke 8 ke ukuran 14 ya, ukuran 14. Sedangkan yang atasnya jangan ngikutin kayak profile, kita ganti jadi, karena dia 14 naikkan sedikit jadi 20. Cuman ini karena posisinya sama-sama bold, kita ganti jadi regular gini teman-teman ya. Ini lebar banget. Dia berada di sebelah kiri, widthnya mengikuti. Oke, kita taruh sini dulu. Karena kalau langsung dimasukin nanti layoutingnya berantakan teman-teman. Nanti kalau mau diatur responsif dia akan berpengaruh. Jadi kita bikin satu lagi frame, masuk di dalamnya, ketiga ini masuk. Sip. Sekarang kita lakukan layouting kayak tadi lagi. Karena tadi dia masuknya horizontal dari kiri ke kanan, sekarang vertikal dari atas ke bawah teman-teman. Gapnya kasih 0, padding kasih 0. Kenapa dikasih 0? Nanti akan diatur berdasarkan parentnya. Ini dia parentnya ya, parentnya ini. Cuman frame ini jangan dikasih warna supaya mengikuti atasnya. Kalau atasnya mau diganti warna biru, fillnya boleh, atau warna ini sama gak apa-apa. Sedangkan dia nggak pakai stroke tapi pakainya efek. Efek secara default seperti ini, kelihatan tapi tipis banget. Itu saya suka kayak gitu ya. Nah ini dia tulisannya, title udah jadi. Yang ini kita masukin sebelah kanan itu. Dua-duanya udah masuk ke dalam satu frame yang sama. Sekarang lakukan layouting lagi. Frame, lingkarannya mengikuti berdasarkan tingginya. Fill container sedangkan tulisannya putih.
bagian luarnya, baru kita kasih paddingnya 15, atas bawahnya 15. Rapi ya, kayak gitu. Ini kalau berdasarkan ganti fix, mengikuti width, jadi agak lebih besar, lebih rapi. Oke, ini tingginya mengikuti atas bawah kontainer. Ini dia, kita taruh di tengah, ini tengah, sip, aman ya. Oke, secara untuk bagian tengahnya udah. Sekarang kita lanjut ke bagian navigasinya, teman-teman. Navigasinya cukup mudah, nggak sulit. Kita sini. Kita mau urut berdasarkan fitur umumnya terlebih dahulu, teman-teman. Dia ada company profile, maaf ya agak nge-lag teman-teman, jadi malu saya. Bikin satu dulu, ukurannya kita ganti jadi 32. Kayak ini, masuk ke T, company profile, sip. Sekarang kita lakukan layouting lagi, teman-teman. Ini dia, masukin lagi, logo hilang. Ini dia, frame kiri ke kanan, gapnya 0, padding 0, atas bawahnya 0. Company profilnya, heightnya mengikuti kontainer dan posisinya dia ada di tengah. Iya, atas bawahnya diatur, sedangkan kiri kanannya bisa diatur. Cuman kita taruh pangkal kiri. Ya. Widthnya mengikuti 424. Sedangkan widthnya yang ini mengikuti kontainer. Tambahin gapnya 15. Oke, kita dulu 5 aja cukup. Udah bagus, 15. Oke, ternyata 15 teman-teman, lebih mantap, lebih oke rupanya. Cuma tulisannya terlalu tebal nih, kita turunin lagi. Gimana kalau kita ganti dulu ke regular? Boleh, ukurannya kita ganti 14, kekecilan. Gimana kalau 16? Seperti tidak pada layaknya ya, 20 aja. Sedangkan ini jangan regular, agak tebal dikit, medium. Ini dia. Nah, ininya udah jadi, lebarnya 40.
kita ke sana teman-teman. Tuh aja lagi. Ini kita tutup dulu frame 4. Gimana kalau kita masukin dulu ya teman-teman. Ini dia contohnya. Nah, masukin dulu. Frame-nya kita hapus, kita naikin ke atas, ke bawah. Oh ya, baru sudah sejajar. Bagian dalam sininya mengikuti konten di bawah. Gapnya 0, atas bawahnya kasih 0 dulu. Frame 4 kita lakukan copy. Aman ya jadinya. Dan itu fungsi lainnya kalau teman-teman melakukan containerization yang baik gitu loh. Kalau memang sudah dipikirkan dari awal, itu udah ke depannya udah enak banget, tinggal copy paste udah cukup mudah bahasanya. Nah, sama kayak yang lainnya nih, kita coba ini. Karena kan ada company profile page, terus kita lanjut ke bagian wishlist. Ctrl C, ambil frame satunya, mau yang mana diganti, yang ini berarti parents ya, kita Ctrl V, ininya kita tinggal ganti 32, beres. Dia ada di kanan, kita tarik ke atas gitu ya. Yang ini kita hapus begitu teman-teman. Sebenarnya ini jauh lebih bagus lagi kalau seandainya kita menggunakan komponen, ini lebih enak lagi, nanti tinggal copy paste. Cuman karena kebetulan hari ini saya udah capek, jadi lanjut saja kita pembuatan penulisannya. Wishlist Capster gitu teman-teman. Wishlist Capster, company profile, terus bawahnya ada apa lagi? Oh, boleh nih, Ctrl C, masuk lagi ke sini, kita ganti parents ya, kita ambil Ctrl V, ukurannya kita ganti 32, kita pindahin dari kiri ke atas. Udah, tinggal hapus. Yang ini tekan enter, jadi orders gitu ya teman-teman. Wishlist udah, company profile udah, homepage sampai lupa. Homepage itu bagian yang paling utama ya, bisa dibilang teman-teman, dan bagian yang gak akan terlupakan. Oke, lanjut sini, masuk bagian sini, Ctrl V. Enggak, ini maaf ya teman-teman, agak nge-lag sekali lagi, agak nge-lag. 32, bisa ngedit homepage, wishlist capster, company profile, order. Identiknya kan biasanya di atas ya, kita pindahin. Setahu saya bisa dipakai gini. Nah, jadi kontrol kurung siku sebelah kiri, kurung siku buka, naik ke atas satu kali. Kalau ke kanan dia turun ke bawah, turun. Enak ya kalau layoutingnya benar. Sekali lagi, nanti ke sananya juga enak. Homepage, wishlist order,
company profile, orders, sama satu lagi apa nih, kita lihat, control klik, dia ada card, akun privacy, Capster kita udah ada belum? Oh belum ada, boleh kita masukin teman-teman. List Capster satu lagi ya, buka parents-nya, Ctrl V, naikin 1, 2, 3, 2, beres. Yang bawahnya kita hapus, yang bawahnya kita list Capster gitu teman-teman ya. Biar lebih enak kita tutup dulu semuanya, frame-nya kita buka lagi, yang homepage di atas, list Capster kita naikin jadi nomor 2, order di nomor 3, company profile di paling akhir. Mungkin kalau lebih enak ordernya ditaruh nomor 2 gitu teman-teman. Cuman kan di sini kayaknya rapet banget ya. Sekarang kita buat, tambahin gap 15 teman-teman. Itu dia teman-teman, bagus ya. Oke, lanjut. Sebenarnya sama aja, cuman kenapa sih kok saya memisahkan yang general? Jadi di sini nanti kita tambahin satu lagi tulisannya general navigate, sorry jangan yang 7-nya. Kalau yang ini ketika out navigate, fungsinya biar kenapa sih Jal kok dipisah-pisah begini gitu loh, supaya nanti kita bisa membedakan. Karena nanti di dalam project ini aplikasinya itu nggak semuanya itu wajib, nggak semuanya wajib itu untuk login terlebih dahulu gitu loh, kecuali kalau seandainya mereka mau menambahkan penjadwalan atau pemesanan, itu memang wajib. Tapi kalau seandainya cuma sekedar download aja, mereka sudah bisa mengakses, mereka udah bisa masuk, mereka udah bisa melihat apa aja sih yang ditawarkan, company profile-nya kayak gimana, promo-promo yang ditawarkan apa aja, service pelayanan dari mitranya apa aja. Jadi itu tujuannya teman-teman. Kenapa kita, atau lebih tepatnya saya ya, tidak mempermasalahkan mengenai hal itu. Oh iya, satu lagi nih, ini artikel dan blog teman-teman. Artikel dan blog, copy, list Capster, list Capster, company profile. List Capster dia kalau nggak salah masuknya, oh iya, order ini nanti di out, sedangkan yang atas tambahin satu lagi baru deh. Nah ini untuk memisahkan gitu loh. Kalau seandainya dia belum login terlebih dahulu, makanya belum bisa dilakukan gitu loh. Karena di dalam orders itu nanti akan menunjukkan riwayat pemesanan mereka dan juga menambah pesanan mereka, seperti itu. Makanya harus login terlebih dahulu untuk bisa menampilkan ini. Jadi supaya gampang, satu kontainer langsung kita hilangkan ketika dia belum melakukan authorization. Cuman dalam konteks kali ini projectnya kita sudah melakukan authorization terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lanjut.
bikin dua. Artikel and blog itu teman-teman ya. Homepage, list capture, wishlist capture, company profile, artikel and blog, ini general, semuanya diperbolehkan kayak gitu. Sedangkan yang bagian yang tidak semuanya orang miliki atau yang nggak perlu harus authorization, atau yang maksudnya yang harus authorization, ini hanya sebagian aja gitu loh, kayak setting account ini ada dia. Nah, edit profile, karena kalau dia belum login terus mau edit profile siapa kan gitu, makanya dia harus login terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama mundur ganti 32, sip. Iconnya kita hapus. Edit profile, akun produksi, orders, wishlist salah satunya. Sampai ada yang kurang teman. Wishlist, order, wishlist capture, edit profile, list capture. Ini satu lagi, account privacy, privacy. Oke, jadi buat masalah mau ganti akun itu bisa dilakukan di sini, atau link, jadi supaya bisa link ke Facebook atau link ke Google nanti akan dilakukan di sana kayak gitu. Sedangkan ini setting yang biasanya secara umum seperti itu. Like ngeprem yang ini umum,
help center atau services lebih friendly ya kata-katanya, lebih oke daripada ini akun privasi and policy biasanya kan gitu ya standarnya teman-teman. Nanti kalau nggak dipakai gimana, ya sudah tinggal dihapus. Setidaknya kan kita sebagai ini kalau nggak terlalu memberatkan ya ditambahkan gitu, teman-teman. Policy itu. Nanti bagian bawahnya gimana? Bagian bawahnya dia punya rancangan tersendiri. Kebetulan di sini saya mau nambahin peranan yang cukup penting teman-teman, yaitu garis. Beda-beda. Nanti aja dulu. Ini fitur logout. Tadi komponen. Tarik keluar. Kenapa sih kok ditarik keluar? Kalau seandainya nanti ada layar yang panjang, saya mau khusus untuk bagian logout, dia harus di bagian section paling bawah. Saya maunya seperti itu. Khusus bagian yang ini wajib paling bawah. Oke. Untuk bagian logout. Ilustrasinya di sini posisinya udah login ya teman-teman. Gitu. 32 ini dihapus. Help service-nya diganti jadi logout. Oke, ini simple. Nah, sekarang kan udah jadi nih, teman-teman. Sekarang kita tinggal masukin prototyping-nya. Nanti proses layouting lagi. Taruh lagi di sini. Taruh lagi satu-satu. Ini pencet kontrol klik kalau memang nggak bisa dipencet. Di sini tarik lagi, satu masuk. Di sini out navigate. Di sini out navigate ada dua. Paling oke. Out navigate tadi ada satu. Navigate out. Ini kedua. Item semua navigate. Out navigate satu. Oke, sekarang kita lakukan layouting lagi. Horizontal dari atas ke bawah. Ini udah, memang yang diharapkan ini sih nempel semua kiri kanan ya, nempel semua. Kalau dia warnanya pink berarti tandanya gap. Kalau dia warnanya biru tandanya padding, atas atau bawah, atas bawah atau kiri kanan ya, seperti itu teman-teman. Gapnya kita nolin dulu, gapnya kosong, atas bawahnya juga kosong, pelan-pelan aja dulu. Sekarang baru deh kita lakuin gap 15. Iya, gap 15. Paddingnya di sini saya tambahin jadi 15. Di sini padding di sini saya tambahin 15. Padding di sini saya tambahin
untuk bisa tetap di bawah, taruhnya di sini teman-teman, bottom left paling bawah alignment. Sedangkan kalau untuk self dia harus position ya, position taruh paling bawah kayak gini. Jadi kalau seandainya dia ditarik teman-teman, dia contohnya kayak gini ya, kita tarik ke bawah, dia di bawah terus, jangan mengikuti, mau panjang mau pendek jangan terus mengikuti teman-teman, karena memang posisinya fix berada di bawah. Cuman yang jadi permasalahannya dia mengikuti kontainer yang paling terluarnya kayak gitu. Jadi makanya kita harus hati-hati menggunakan position teman-teman. Taruh tengah lagi, boleh atas bawahnya 15 gitu, supaya ada gap jarak sedikit. Nah, bagian kiri kanannya diatur dengan menggunakan parents. Cuman di sini jadi pertanyaan pasti buat teman-teman. Nah ini dia nggak mengikuti parents karena secara floating dia keluar dari containerization. Yang parentnya di bawahnya teman-teman. Jadi mau diubah bagaimanapun bagian bawahnya, atasnya tidak mengikuti. Ini disebut sebagai stack overflow kalau nggak salah, itu ya teman-teman. Jadi makanya kiri kanannya harus diikuti lagi, padding 20 kiri kanan sama lurus. Cuman kan saya mau bagian sininya tuh dikasih stroke, tapi hanya bagian bottom dengan 0,5 ini. Sedangkan yang ini dikasih garis lagi, stroke bagian bottom, bawahnya 0,5. Ini dia. Jadi ya simple aja teman-teman. Oh iya, sini kita belum kasih, ini mepet banget ternyata padding atas bawahnya kita belum kasih teman-teman. Kita kasih 20. Nah ini dia, jadi nggak terlalu mepet, atas bawah juga nggak terlalu mepet, cuma ininya mepet, kurang suka. Kita tambahin lagi, tadinya gapnya 15 jadi 20 teman-teman ya, seperti itu. Oke, bagian halaman awalnya udah beres, wireframe yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian wireframe detail profile teman-teman. Wireframe detail profile itu cukup mudah. Saya mau bagian atasnya tetap ada tulisan detail profile bagian atasnya, jadi kita tinggal copy aja nih teman-teman. Cuman kayaknya nggak usah copy deh, karena cuma satu, sedangkan kita nggak perlu pakai tombol back. Jadi nanti kita akan mengusahakan ketika sudah muncul nanti dia akan balik mundur dengan berdasarkan klik backgroundnya aja gitu loh teman-teman. Itu yang saya inginkan. Jadi kita hanya perlu tambahin teks, ukurannya sama kalau nggak salah 32 ya, detail profile gitu teman-teman. Tambahin di sini sampingnya. Kalau teman-teman mau terusin langsung boleh, kita terusin aja ya, tidak apa-apa teman-teman. Nggak salah ukurannya 32 semi bold pop pins sama. Yang gambarnya ini agak sedikit tricky. Kenapa saya bilang tricky teman-teman? Karena gambarnya saya boleh ngambil dari Google kayak gitu. Saya boleh ngambil dari Google, jadi perlu kita lakuin crop terlebih dahulu. Klik 2 pada gambar, bagian fillnya kita ganti jadi crop. Oke, ini control zoom in, shift mundur, jadi garis ke kanan. Paham ya? Kayak gitu.
kita tarik berdasarkan kemauannya masing-masing. Oke, beres. Sebelah kirinya juga dilanjutkan, begitu juga dengan sebagian sebelah sini. Oke, karena saya hanya butuh bagian barcode-nya aja. Nanti kalau untuk masalah desain dan sebagainya itu udah menjadi keinginan saya. Itu teman-teman, corner radius udah aman. Cuman di sini kok nggak ada overflow. Oh, udah aman. Kita tambahin stroke teman-teman. Stroke-nya kita atur sesuai. Oh jangan, bukan stroke. Kita pakainya ini teman. Kita pakainya bukan stroke tapi efek shadow, drop shadow. Ya, kita pakai bawaannya aja. Sekian. Udah deh, cukup mudah, simple. Sekarang bagian bawahnya cuman tambahin nama Muhammad Rizal, simple. Kakiku pegel banget. Oke, bagian bawahnya 0888 bintang-bintang. Oh iya, tulisannya masih warna putih teman-teman, jadi kita ganti dulu biar kelihatan, biar enak tahap developmentnya. Masih putih juga. Feel apa nih? Oke, enter. Jangan bilang kalau alah ini setengah, opacity-nya 100. Oke, ukurannya jangan kecil-kecil banget, jadi ukurannya 24, atasnya 32. Kegedean gak ya? Kegedean aja lah, jangan 32 tapi 24. Oke, jangan semi, pakai medium. Regular lebih oke nggak tahu teman-teman. Sip, ini ya. Sekarang kita nim, lanjut lagi D, tarik ke bawah 41123109 @mahasiswa .ac.id. Beres deh. Fotonya gimana Jel? Kok gak ditambahin? Enggak, takutnya nanti akan mengganggu layoutingnya, soalnya juga lumayan susah ya teman-teman. Desainnya juga kayaknya terlalu memaksakan nantinya. Jadi daripada memaksakan sesuatu hal yang nggak bisa, lebih baik cukup di bagian gambaran depannya aja. Ini dia, kita masukin di sini, kita atur lagi berdasarkan layouting horizontal, atas ke bawah gapnya 0, padding atas bawah 0, kiri kanan 0. Ini kenapa bisa ke tengah? Karena alignmentnya dia di tengah. Oke, masuk. Kita taruh dulu di bawahnya. Nah, sekarang saya mau nambahin fitur yang bisa di-share teman-teman. Kalau teman-teman sempat buka Instagram, nanti kan scan QR atau bikin generate QR, nanti bisa di-share gitu loh, entah ke Google, entah kemana, ke Facebook dan lain sebagainya. Nah, saya mau ngikutin kayak gitu juga, cuman desainnya nggak mau ngikutin meta, saya mau ngikutin berdasarkan kemauan saya. Kayak gini caranya teman-teman. Saya pengen bentukannya kayak gini, kita tambahin teks di tengah, sel via itu.
kan kalau punya meta tuh nggak banget, kita pakainya yang punya Muhammad Rizal. Dari mana? Dari Undira gitu teman-teman, dari Undira. Nanti saya ajarin deh si Mark gitu teman-teman. Geser via, cuman tulisannya warnanya ini kurang oke. Warnanya kita ganti pakai warna ini teman-teman. Nah ini dia, sip. Warna ini juga pakai ini ya, warnanya agak abu-abu gitu. Nah ini dia, yang di sini agak tricky nih teman-teman. Ini jangan langsung ditempel, tapi pakai frame-nya terlebih dahulu satu-satu. Tapi kita udah paham ya tadi cara ngebuatinnya. Kalau di sini kan kita buatin mockupnya dulu nih satu-satu. Mockupnya udah jadi, atau boilerplate biasa orang sebut gitu loh, atau holder place bisa dibilang. Holder place-nya dulu dijadiin, udah beres satu, nanti tinggal di copy paste kayak gitu. Jadi bikin fokus satunya dulu dari yang gampang, karena ini dia bentuknya image. Copy, terus ini ambil, ukurannya masih gede banget, pakai frame bisa. Langsung dari sini juga teman-teman bisa buat, silakan. Cuman kalau dari frame berarti corner radiusnya full atau 100. Ukurannya harus sama. Kalau dia 32, maka di sini juga harus 32. Cuman biar nanti aman pakai ini. Oke. Namanya aspek rasio ya. Saya sudah lupa itu namanya. Ukurannya lebih enak dulu nih biar gedean. Sekarang tinggal masukin. Nah ini dia, ukuran yang mengikuti berdasarkan width-nya. Tapi bisa depannya situ. Oke, berarti bagian luarnya kita masukin ke sini. Dia udah di tengah nih. Sekarang masuk bagian dalam, baru bisa dipakai gitu ya. Karena dia secara nggak langsung, menurut saya pribadi, dia jangan hook nih, bahaya. Yang ini bagian dalamnya mengikuti fill, sedangkan luar kita pakai ganti jadi 40. Cuman kan dia tengah banget ya guys, berarti gapnya 0, itu pasti wajib. Ininya 5, ininya 5 gitu deh. Cuman kan biar lebih enak, biar lebih kelihatan, kita tambahin efek aja, jadi nggak lebay kesannya itu. Satu udah jadi, kita lanjut image Instagram. Ini kita bikin gede. Hitnya mengikuti kontainer ini ya, hapus. Ya, jadi kita bikin lagi teman-teman. Nah, cuman yang ini agak beda. Jadi kalau pakai Icones itu dia kayak ada frame-nya lagi, udah dibuatin sama mereka. Cuman saya sengaja nggak ngikut saya tetap bungkus lagi pakai frame, jadi jatuhnya kayak nested gitu teman-teman. Kadang jadi berantakan. Kadang kan Icones ini tuh satu frame itu bisa isi gambar, ada gambar 2 gambar gitu loh, 2 SVG atau 3 SVG gitu. Jadi nggak bener-bener melulu satu seperti ini, enggak.
maaf seperti ini. Nggak melulu satu, kadang bisa sampai 4, kadang bisa 1, bisa 2. Itu kalau seandainya frame-nya kita ilangin, ya akan sangat repot sekali nanti developingnya. Fill container atasnya kita hapus. Oke, udah enak kan? Tinggal copy paste aja teman-teman. Itu ya. Lanjut. Sebenarnya desain paling enak. WhatsApp udah, SMS udah. Yang ini belum nih. Kita lanjut ke sini teman-teman. Yang dalam masih nge-record ya. Alhamdulillah. Saya nggak tahu ini udah berapa jam. Harusnya 2. Sebenarnya cepet teman-teman, sebentar doang. Yang bikin masalah lag-nya luar biasa. Unduh deh terakhir, udah beres. Itu deh jadi. Cuman kalau begini aja langsung nanti berantakan teman-teman. Jadi perlu di kontainerin lagi gitu. Boleh nggak langsung kayak gitu aja? Jangan teman-teman, nanti yang ada nggak simetris teman-temannya. Kiri kanannya harus simetris dan lain sebagainya harus simetris, atas bawahnya simetris, tingginya udah diatur, ininya diatur gitu, kayak seperti biasa. Pakainya horizontal, vertikal atau begini ya. Gapnya 0, padding 0 dulu aja. Sekarang widthnya 428. Padding kiri kanan, oke jangan. Kita taruh tengah, cuman dikasih gap 30. Oke, bagus ya. Nah yang ini sama kayak tadi. Oke, Savia ini taruh dalam bagian kontainer luarnya di sebelah sini, dari kiri ke kanan. Ini kalau seandainya teman-teman klik 2 kali, dia udah di tengah, atas bawahnya tengah, align-nya, justify-nya juga tetap tengah. Tapi kalau klik 2 kali, dia jadi auto gap-nya. Kalau seandainya kalian biasa main flex, biasanya kan jadi ada justify around, justify justify center dan lain sebagainya gitu. Between, justify between, ada kayak gitu. Ini bisa dilakukan di Figma, tapi tinggal klik 2 kali gitu teman-teman. Ininya 0, ya cukup kecil aja, mungil aja, nggak usah gede-gede. Cuman aku kurang sih ini yang tulisan ini gede banget. Ganti lagi lah.
sini, beres. Udah begini aja. Enggak lah, gatel aku ngeliatnya. Jadi flow-nya kita naikin dari atas ke bawah, dia secara otomatis bakal ada di sana. Ini width-nya mengikuti, cuma kan udah di ini ya aspek rasionya supaya nggak rusak, mengikuti kontainer. Wow, gede sekali ya. Ini juga width-nya mengikuti kontainer, jangan konten. Tuh. Dari sini cap-nya tadi jangan dikasih, ini jangan dikasih. Oke, nggak usah pakai detail profile ya tuh, kayak nggak banget ya sih ini. Nah ini jadi permasalahan, dia udah line 1 via line 2, width-nya kurang mendang, jadi kita tambahin. Karena dia belum ada gap, jadi makanya rapet, kasih gap 20. Wow. Itu dia, enak sekali. Ini dia, hitnya ngikutin fill container, hitnya ngikutin hook content, kasih gap 15. Cuman ini kan saya nggak mau ya nanti kan mepet banget ya, karena kan dia jatuhnya tuh kalau ngumpul di tengah-tengah nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Jadi jangan 428 tapi 400. Sedangkan dikasih PD atasnya 10 aja gitu, atas bawah 10. Nah di sini kan datang nih, ternyata nggak simetris. Kita atur lagi gitu teman-teman. Width-nya berarti ada yang salah, sudah ada beres ya. Bagian luarnya kita bikin pakai corner radius ya, cukup 20 aja. Cuman bagian atas bawahnya kurang oke. Nah ini dia, kalau kita lihat tuh overflow dia keluar, berarti bagian dalamnya gapnya dia plus. Nggak mau shadow yang kita buat kepotong teman-teman, berarti kita tambahin atas bawahnya 15 supaya aman gitu ya. Servia udah oke, udah mantap. Jadi malu. Ini jangan 15 tapi 10 aja teman-teman, 10 aja. Potong juga kan, tapi nggak lebay. Yang ini kita tambahin atas bawahnya 10 juga. Oke, mantap. Nah, wireframe udah jadi dua-duanya nih, ya kan? Alhamdulillah banget. Wireframe yang pertama itu wireframe profile, akun profile dari seorang pelanggan ketika dia udah melakukan authorization, dan juga beberapa section navigate. Ini section secara generalnya, sedangkan yang bagian bawah kalau dia udah melakukan authorization, yang bawah sekaligus sama yang ini teman-teman, gitu loh. Nanti dia bentuknya toggle, kalau dia nggak ini belum login, nanti dia masuknya tulisannya login, tapi kalau dia udah login tulisannya jadi logout.
Begitu juga dengan ini, dan nanti bentuknya toggle gitu loh. Oke, sekarang kan yang jadi permasalahan ilustrasinya, gimana nih cara bentuk nampilinnya. Penasaran ya teman-teman semua? Ini kayaknya kegedean, tapi kita coba dulu. Kan di sini kayak teman-teman penasaran gimana caranya. Kita ke prototype view, buka yang ini teman-teman. Tuh. Ke kanan. Cuman kan kita ganti dulu nih, kita setting. Klik prototype. Device-nya kita ganti jadi 14 Pro Plus yang tadi kita punya. Ini dia, bentuknya sama ya, jadi nanti bisa di scroll teman-teman gitu. Cuma kebetulan ini kurang panjang, jadi scrollnya kurang nendang. Kita tarik aja teman-teman biar makin oke. Ini dia, cuman jangan ya satunya kelebay. Nah cuman kan ini belum bisa diklik ya teman-teman, belum bisa diklik nih teman-teman. Gimana cara ngubunginnya? Sekarang teman-teman pencet yang ini dulu. Sekarang kontrol, pencet CTRL ya, klik ini, nanti dia akan otomatis. Scroll behaviornya biarin no scrolling, ditambahin interaction ketika on tap. Trigger berdasarkan diklik, teman-teman di sini bisa banyak. Ketika on tap atau on drag itu lebih tepatnya ketika mouse datang ke sana, diam di sana, atau hovering while pressing gitu loh, beda, ada macam-macam. Cuman yang saat ini ketika on tap, aksi yang dijalankan open overlay gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman nanti kayak modelannya bakal pindah ke homepage atau pindah ke list capture page, company profile page, itu nanti pakainya navigate, nanti dia akan pindah ke navigasi. Karena saat ini yang kita ingin sampaikan, yang ingin saya presentasikan malam ini, itu dia overlay. Lalu kemana? Ke detail profile, karena definisinya udah jelas ya. Ke komponen nggak mungkin, ngapain gitu loh, ya ke sini. Oke, dia berada di center, backgroundnya close ketika diklik bagian luar. Oke, berdasarkan backgroundnya boleh disetting atau enggak, bebas, tapi kita lihat dulu ya. Move in biar nanti agak nyelu ya teman-teman, santai aja. Ini previewnya dari kiri ke kanan, idealnya dari bawah ke atas. Oke, kita lanjut, kita tutup, udah jelas. Sekarang klik, itu dia. Backgroundnya nggak kita kasih teman-teman, jadi nggak kelihatan nih. Oke, jadi masih kelihatan. Sekarang kita edit lagi bagian, klik sini lagi, detail profilnya, klik easy out, backgroundnya 25 udah cukup. Sekarang kita klik lagi. Nah, udah keren banget ya teman-teman, udah oke banget. Dan ini yang digunakan nanti ketika di kasir gitu loh. Jadi nanti dari sisi kasir bisa melakukan scan. Nanti kalau memang dia nggak bisa scan, sisi kasir juga bisa melakukan masukkan nomor telepon. Nah, sebenarnya Servia ini buat apa sih? Kalau seandainya saya nih nggak punya promo, teman kita punya promo, boleh nggak punya akun orang lain? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai aja nih promoan gua. Kalau nanti lu mau ini. Sebenarnya kan ini hanya fitur tambahan aja, tapi ujung-ujungnya apa? Kan jadinya kan mereka saling ngebantu untuk promosiin
mulut ke mulut gitu loh. Dan ini juga salah satu strategi yang cukup bagus gitu teman-teman ya. Oke, berdasarkan dari presentasi demonstrasi saya malam ini sudah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik dari perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam.